Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diandri Wijayanti SSI MCS, Bapak Gusti Aditya, izin mengumpulkan tugas proyek akhir database. Perkenalkan, nama saya Amanatul Khomisa dengan NIM 4114200008 dari Prodi Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait resum pembelajaran selama satu semester, di mana pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data, tujuan pengembangan dan keuntungan basis data. Yang kedua yaitu batasan aturan basis data dan model entity relationship. Yang ketiga SQL programming tentang tipe data dan operator. Yang pertama yaitu terkait perkembangan konsep basis data. Pengetahuan konsep basis data muncul dan mulai berkembang seiring dengan adanya kebutuhan pengolahan dan penyimpanan data untuk memenuhi kebutuhan informasi. Pengembangan konsep basis data dibedakan dalam 5 tahapan, yaitu dari tahap 1 pada awal 1960-an, tahap 2 pada akhir 1960-an, tahap 3 pada awal 1970-an, tahap 4 mulai tahun 1980-an, dan tahap 5 itu pada tahun 1990-an. Di mana setiap tahapan pada perkembangan konsep basis data memiliki ciri tersendiri. Pada tahap 1 atau awal tahun 1960-an itu, perkembangan teknologi komputer yang ditemukan sekitar 1945 telah melahirkan pandangan dan pengetahuan baru tentang konsep penyimpanan data dalam basis data. Yang sebelumnya banyak menggunakan cara-cara manual, konsep-konsep basis data yang berkembang pada masa itu dikenal sebagai konsep basis data tahap 1. Ciri konsep basis data pada tahap 1 adalah data-data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan berkas file pada lingkungan komputer mainframe. Tahap 2 yaitu pada akhir 1960-an, di mana terjadi kemajuan dan perubahan yang mencolok dalam konsep basis data. Dan selanjutnya, konsep-konsep basis data pada masa tersebut disebut sebagai konsep basis data tahap 2. Konsep basis data pada tahap 2 ini telah mengubah dan memperbaiki metode penyimpanan dalam basis data, di mana ciri utama pada tahap ini adalah konsep sistem basis data, konsep sistem manajemen basis data, layanan informasi secara online, dan layanan informasi berbasis teks. Yang ketiga yaitu awal 1970-an. Di mana perkembangan metode penyimpanan data dalam basis data yang lebih baik terjadi pada awal 1970-an. Perangkat keras penyimpanan data yang digunakan saat itu telah menjadi baik, di mana kondisi demikian telah mempengaruhi pandangan dan pengetahuan tentang konsep basis data yang semakin baik pula. Selanjutnya yaitu tahap 4 mulai tahun 1980-an, di mana perkembangan yang sangat cepat pada teknologi komputer dan penyimpanan data sejak 1980-an, di mana ini telah mempengaruhi pandangan dan pengetahuan dalam konsep basis data. Hal ini mengakibatkan munculnya perubahan-perubahan pandangan dan pengetahuan baru tentang konsep basis data. Selanjutnya yaitu tahap 5 mulai 1990-an. Perkembangan konsep basis data pada tahun 90-an telah berkembang ke arah aplikasi-aplikasi basis data untuk sistem kecerdasan buatan, basis data untuk aplikasi-aplikasi multimedia yang melibatkan data teks, suara, gambar, dan animasi. Selanjutnya yaitu terkait aplikasi basis data, di mana saat ini aplikasi basis data telah mencakup seluruh kehidupan manusia. Beberapa contoh aplikasi basis data dalam kehidupan sehari-hari antara lain digunakan dalam yang pertama industri manufaktur tentang produksi, persediaan, pemesanan. Selanjutnya itu tentang yang digunakan dalam manajemen rumah sakit, itu registrasi, rekam medis, perawatan. Dan untuk contoh-contoh aplikasi basis data yang lainnya dapat dilihat dalam BPT ini. Nah, kita udah banyak membahas tentang perkembangan basis data. Jadi, apa sih sebenarnya data itu? Data ialah kumpulan data terkait, di mana data adalah fakta-fakta yang diketahui, yang dapat direkam dan memiliki makna tersirat. Data dapat berupa catatan-catatan dalam kertas, buku, atau tersimpan sebagai file dalam basis data.
Data menjadi bahan dalam suatu proses pengolahan data. Contohnya itu status WA, kartu ATM, SIM, STNK, NPWP, dan lain sebagainya itu termasuk dalam basis data. Di mana istilah dasar database itu ada record, yang kedua itu tabel, di mana tabel itu terdiri dari banyak baris atau sering kita dengar row dan beberapa kolom. Yang selanjutnya yaitu informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Nah, selanjutnya itu kita membahas tentang sistem informasi dan basis data. Di mana sistem informasi ini dapat dipahami sebagai sekumpulan sistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling interaksi dan bekerja sama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan berupa data-data, kemudian mengolahnya dan menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang. Nah, berdasarkan komponen fisik penyusunnya, sistem informasi terdiri atas komponen berikut. Yang pertama, perangkat keras, kedua perangkat lunak, yang ketiga itu berkas basis data atau file, yang keempat prosedur, yang kelima itu manusia. Informasi itu diperlukan oleh para pemakai atau manajemen pada seluruh level manajemen dalam suatu fungsi organisatoris, di mana informasi tersebut dapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain itu menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman atau variasi yang tidak diperlukan. Yang terakhir itu memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan yang menentukan pencapaian sasaran dan tujuan. Nah, di mana ciri informasi itu tergantung pada tingkat kegiatan manajemen yang mempengaruhi pembuatan keputusan. Sistem informasi basis data. Basis data merupakan bagian penting dalam sebuah sistem informasi, di mana basis data dalam sistem informasi ini dapat mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, basis data sebagai komponen penyusun sistem informasi, basis data sebagai infrastruktur sistem informasi, basis data sebagai sumber informasi bagi sistem informasi, basis data sebagai sarana mencapai efisiensi sistem informasi, basis data sebagai sarana pencapaian efektivitas sistem informasi. Selanjutnya yaitu pengelolaan sistem informasi. Spesialis informasi digolongkan menjadi 5 macam. Yang pertama itu analisis sistem, yang kedua pengelola basis data, yang ketiga spesialis jaringan, yang keempat pemogram, dan yang kelima itu operator. Nah, apa sih alasan penting mengapa Anda perlu memahami konsep basis data? Mempelajari teori dan konsep akan memberikan dasar, memberikan arah berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman yang baik tentang konsep basis data akan menghindari keracunan dan kebingungan dalam menerima teknologi baru yang berkembang pesat dan sangat cepat. Mempelajari teori dan konsep data akan memberikan kerangka kerja dan berpikir sehingga mampu menyederhanakan suatu persoalan kompleks menuju penyelesaian yang efektif dan efisien. Nah, jadi tujuan pengembangan dan keuntungan basis data itu apa aja? Tujuan pengembangan basis data itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. Di mana tujuan primer itu dimaksudkan sebagai tujuan utama yang ingin dicapai dalam setiap usaha perancangan dan pengembangan basis data. Sedangkan tujuan sekunder merupakan tujuan tambahan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan primer. Nah, selanjutnya itu basis data yang dikembangkan dengan benar sesuai dengan kriteria pengolahan data secara basis data akan memberikan beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan, inkonsistensi data dapat dihindari, data dalam basis data dapat digunakan secara bersama, standarisasi data dapat dilakukan, pembataan untuk keamanan dapat diterapkan, integritas data dapat terpelihara, dan perbedaan kebutuhan data dapat diseimbangkan.
Selanjutnya itu data security, di mana aspek keamanan itu aspek keamanan data meliputi yang pertama recovery, yang ketiga integrity, yang pertama itu recovery, yang kedua integrity, yang ketiga concurrency, yang keempat privacy, dan yang kelima itu security. Nah, ini contoh kerangkapan data dalam beberapa file. Kita lihat di sini itu ada file mahasiswa, file minat mahasiswa, dan sini file minat mahasiswa. Dalam file mahasiswa itu terdapat NIM dan nama mahasiswa, sedangkan dalam file minat mahasiswa itu ada NIM, nama mahasiswa, dan minat. Untuk kita menghemat tabel, jadi tidak perlu banyak tabel, kita bisa menggunakan primary key, di mana primary key dalam setiap file ini, di mana file mahasiswa primary key-nya itu NIM. Kenapa NIM? Karena dia tuh unik, di mana setiap mahasiswanya itu pasti memiliki NIM yang berbeda. Untuk file minat mahasiswa itu kita langsung menggunakan minat, satu kolom minat ini, karena di sini kita tidak menggunakan kode tertentu untuk menentukan bahwa nomor 1 itu file minat matematika. Jadi untuk perbaikan dari dua tabel ini kita menggunakan tabel NIM dan tabel minat. Nah, di sini data terisolasi dapat diatasi dengan cara yang pertama menambahkan file baru bertipe transaksi yang berfungsi sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada. Yang kedua itu menambah kolom yang berfungsi sebagai penghubung dengan file-file lain yang telah ada. Yang ketiga, menyesuaikan domain kolom yang berfungsi sebagai penghubung. Dalam pengolahan database itu ada kriteria yang harus kita penuhi gitu. Yang pertama itu database itu berorientasi pada data bukan pada program. Yang kedua itu data dalam basis data dapat berkembang dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Yang ketiga, data yang dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Yang keempat, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda. Yang kelima itu kerangkapan data dapat diminimalkan. Selanjutnya, batas aturan basis data. Batas aturan basis data diperlukan agar file disusun memenuhi kriteria yang sebagaimana dijelaskan. Yang pertama, kerangkapan data. Yang kedua, inkonsistensi data. Yang ketiga, data terisolasi. Yang keempat, keamanan data. Dan yang kelima itu integritas data. Di sini ada contoh data di mana ini data yang tabel-tabel yang berisi NIM, nama mahasiswa, kode MK, dan nama MK. Untuk yang saya beri tanda kuning ini, itu saya gunakan sebagai primary key, di mana primary key-nya ini NIM dan kode MK. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan tabel dengan membuat dua tabel berupa NIM dan kode MK, atau kode MK bersama nama MK, atau bisa juga kita menuliskan dengan NIM kode MK. Jadi NIM ini sudah mewakili nama mahasiswa dan kode MK ini sudah mewakili nama MK. Nah, dapat kita lihat juga pada contoh tabel ini. Di sini itu terdapat kerangkapan data di mana nama Rina, Rita, Rini, dan Rani itu terdapat nama yang double gitu. Jadi kurang efisien. Untuk perbaikannya itu kita bisa menggunakan NIM, membuat beberapa tabel dengan NIM, nama, kode MK, nama MK. Jadi kita bisa menggunakan primary key-nya itu NIM dan kode mata kuliah, sehingga bisa perbaikannya juga itu dengan NIM dan kode mata kuliah seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Oke, kita masuk ke ERD atau Entity Relationship Diagram.
ERD adalah pemodelan data atau sistem dalam database, di mana fungsinya untuk memodelkan sistem membantu pada saat melakukan analisis, di mana karena dapat menunjukkan macam-macam data. Model penyajian data dengan menggunakan yang dikembangkan berdasarkan objek gunanya untuk menjelaskan hubungan basis data. Dalam membuat ERD itu dibutuhkan 3 komponen umum sebagai penyusunnya, di antaranya yaitu yang pertama entitas, yang kedua atribut, dan yang ketiga itu relasi. Nah, tadi kan kita udah membahas atribut nih. Jadi atribut itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu key, yang kedua atribut simple, yang ketiga itu multi-value, yang keempat composite, yang kelima itu derivatif. Nah, dalam relasi pula ada karakteristiknya. Yang pertama itu tidak ada baris yang kembar. Kenapa tidak ada baris yang kembar? Karena tidak akan ada 2 rekod yang betul-betul sama persis, di mana setiap baris itu mempunyai identitas yang membuatnya itu berbeda. Yang kedua, urutan basis data tidak penting. Kenapa tidak penting? Ya karena tidak mempengaruhi codingnya juga gitu. Yang ketiga, setiap atribut mempunyai nama yang unik. Yang keempat, letak atributnya bebas. Jadi urutan kolom itu tidak penting. Hanya saja sebagai kita programmer, ya kita harus secara data itu urut biar tidak membingungkan orang lain. Yang kelima, setiap atribut memiliki nilai tunggal. Artinya, baris dan kolom dengan indeks yang sama hanya ada satu nama atau satu nilai. Yang keenam, setiap atribut berjenis sama untuk semua baris. Oke, kita lanjut tentang tahapan umum pembuatan ERD. Banyak teman-teman bisa melakukan berbagai cara untuk membuat ERD. Di sini saya akan membahas. Nah, dalam ERD itu terdapat kardinalitas relasi atau rasio kardinalitas untuk memetakan bagaimana data berhubungan satu sama lain yang terbagi menjadi 4, yaitu relasi one-to-one, relasi one-to-many, relasi many-to-many, relasi many-to-many. Berikut adalah tahapan umum pembuatan ERD. Yang pertama, menentukan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada, membuat model entity relationship diagram. Ada juga langkah lainnya yang dapat Anda baca dalam PPT kali ini. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas HTL atau query atau perintah. Di mana dalam query itu ada 3, DDL, DML, DQL. Kita akan membahas satu persatu. DDL atau Definition Data Language. DDL ini berhubungan database dengan tabelnya, digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan tabel. Gimana sih contoh perintahnya itu? Contoh perintahnya create table, drop table, and alter table. Yang kedua, DML, Data Manipulation Language. DML ini berhubungan dengan tampilan data, digunakan untuk memanipulasi data. Contoh perintahnya itu delete, insert, and update. Yang ketiga yaitu DQL, Data Query Language. Sistem perintah ini untuk menampilkan data dari tabel di sebuah database. Contoh perintahnya itu select, di mana select itu untuk menampilkan data. Nah, dapat kita lihat di sini DDL pakai perintahnya itu create, alter, drop. Contohnya ini create database, terus kita tulis nama database-nya, misalnya nama create database, database pegawai, bisa seperti itu. Dan sini juga pada DML kita gunakan perintahnya insert, update, delete. Jadi kita menyesuaikan saja, yang penting di awalnya itu udah ada update, insert to gitu. Formatnya seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang create-nya, itu perintah yang create. Kita akan membuat database. Oke, yang pertama itu membuat database, kedua kita membuat tabel pegawai. Di sini kita gunakan create tabel pegawai. Nah, kalian nanti buka aja terus masuk dengan mengikuti format seperti ini. Terus setelah kalian udah masuk ini, maka lanjut lagi dengan insert into, memasukkan data pribadinya. Maka akan muncul
seperti yang ada di PPT. Selanjutnya kita membuat tabel bagian. Gimana sih tabel bagian tuh? Sebelumnya kita harus sudah membuat tabel pegawai, tabel pribadi juga. Di sini kita create tabel bagian, gunakan tabel pegawai, create tabel bagian, ikuti caranya seperti ini. Nanti muncul seperti ini ya. Nah, kita memasukkan nilai-nilainya, mengikuti. Nah, maka ketika kita ingin menampilkan hasil yang telah kita buat berdasarkan codingan tadi, maka kita ketikkan di sini gitu, ketik di area sini. Nanti setelah itu kan kita ketikkan select bintang from bagian titik koma, maka akan tampil seperti ini gitu. Nah, seperti yang kita bahas tadi kan sudah tabel pribadi, tabel pegawai, sekarang tabel pekerjaannya gitu. Kita ikuti perintahnya sesuai yang ada di PPT. Kita lanjut dengan perintah ini sampai selesai, kita isikan, kita tulis semua, kita masukkan. Nah, untuk kita melihat hasil yang telah kita masukkan codingan tadi, seperti biasa kita menggunakan select bintang from pekerjaan. Nah, akan tampil seperti ini ketika semua data sudah Anda masukkan. Oke. Selanjutnya yaitu terkait operator lanjutan. Nah, di operator lanjutan itu ada apa aja sih? Yang pertama itu operator-operatornya, yang pertama nilai between, nilai 1, nilai 2. Di mana mencocokkan baris jika nilai 1 adalah antara nilai 2 dan antara nilai 1 dan nilai 2 atau sama dengan nilai 1 atau nilai 2. Yang kedua itu nilai in, di mana nilai in itu untuk mencocokkan baris jika nilai termasuk dalam daftar nilai. Nilai not in, mencocokkan baris jika nilai tidak termasuk dalam nilai. Yang keempat itu nilai like nilai 2, di mana kode ini untuk membandingkan nilai 1 dan nilai 2 dan mencocokkan baris jika mereka sesuai. Nilai di sebelah kanan dapat berupa karakter wildcard atau tanda persen seperti ini yang cocok dengan semua karakter termasuk 0 karakter, dan underscore yang mencocokkan tepat ke satu karakter, di mana penggunaan yang sering adalah membandingkan suatu nilai kolom dengan satu string yang menggunakan wildcard. Untuk codingnya Anda dapat lihat di sini. Selanjutnya yaitu nilai 1 not like nilai 2. Artinya apa sih di sini tuh? Membandingkan nilai 1 dan nilai 2 dan mencocokkan baris jika mereka berbeda gitu. Nah, ini di sini kita membahas tentang between. Between itu untuk menyatakan suatu jangkauan. Nah, contohnya ini seperti ini. Nanti Anda masukkan ke XAMPP kode ini semuanya. Nah, kita lanjut ke in dan not in. In digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Select nama, contohnya itu select nama, kota from, pribadi, dan selanjutnya. Anda dapat baca dalam PPT ini. Nah, tadi kita sudah membahas terkait wildcard. Wildcard yang seperti gambarnya apa, persenan gitu ya. Itu disebut, kalau di database itu disebutnya wildcard. Wildcard yang persen cocok dengan 0, 1, atau sejumlah karakter apa saja. Contohnya dapat dilihat di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.